Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur buat hari yang Kau beri, buat berkat-berkat-Mu yang terus tercurah. Khususnya di hari Minggu, hari yang bahagia ini, hari yang ke-14 di bulan Juni, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian hidup kami. Kami akan melanjutkan perenungan daripada kisah perjalanan Rasul-Rasul. Biarlah Tuhan menolong kami, Roh Kudus, menolong kami, menguasai kami, sehingga kami dapat memahami setiap kehendak-Mu lewat firman-Mu yang terus kami renungkan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, sambut firman. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang kasih Tuhan, kembali lagi kita berjumpa di hari yang ke-14 bulan Juni 2020. Hari yang ke-14 itu merupakan hari yang ke 2 kali 7, 14. Haleluya. Mari kita melanjutkan perenungan. Hari ini kita berada di Kisah Rasul 17. Kita langsung saja. Dengan jumlah keributan, dengan judul perikop keributan di Tesalonika. Haleluya. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Haleluya. Di situ ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Tiga hari Sabat berturut-turut dia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Haleluya. 3 Sabat ya, 3 minggu. Dia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Haleluya. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Haleluya. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Haleluya. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Haleluya. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Haleluya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Haleluya. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Haleluya. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Haleluya. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui, haleluya, apakah semuanya itu benar. Demikian. Haleluya. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika itu tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang juga mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Haleluya. Haleluya. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Haleluya. Paulus di Athena. Sementara itu,
Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Jadi ada beban Paulus melihat patung-patung berhala di kota itu, kota Athena ya. Karena itu di rumah ibadat dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang jumpainya di situ. Dan Paulus ini melayani, bukan hanya di rumah ibadat tapi juga di pasar-pasar. Haleluya, memberitakan Injil. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Haleluya. Haleluya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Bagi mereka itu aneh. Injil masih aneh. Haleluya. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Mereka juga ingin tahu, penasaran. Haleluya. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Haleluya. Paulus pergi dan berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Haleluya. Allah yang telah menjadikan bumi dan dengan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Haleluya. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dijelaskan. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Haleluya. Supaya mereka mencari dia, mencari Tuhan, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Haleluya. Sebab itu di dalam dia kita hidup. Haleluya. Kita bergerak. Ya, haleluya. Di dalam Yesus. Kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Jadi mereka itu belum mengenal sebenarnya yang mereka sembah. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Haleluya. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Maksudnya patung-patung tadi itu, berhala-berhala yang mereka buat dan mereka sembah. Haleluya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, ya, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ya. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Yang dimaksudkan adalah Yesus. Yang diberitakan. Haleluya. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Haleluya. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Ada juga yang percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus. Ya, Dionysius bertobat mengikut Paulus. Dan seorang perempuan bernama Damaris, ya, perempuan bernama Damaris dan Areopagus, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Haleluya.
sampai sini dulu. Pasal 17. Kita bersyukur hari ini. Haleluya. Kelanjutan daripada season-season yang saya bagikan. Saya sengaja memberikannya begini saudara supaya teratur. Ya, tidak comot sini sana ayat. Nanti ada waktunya, nanti saya akan membahas secara khusus hal-hal yang tertentu. Setelah melewati semuanya ini. Haleluya. Karena dari awal saya memang digerakkan Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan seperti ini secara teratur menurut pasal demi pasal. Nah, inilah kisah Rasul, perjalanan kisah Rasul yang dimana setelah mereka tiba di Tesalonika, Paulus dan Silas terjadi keributan di sana. Kita sudah baca tadi. Memang dalam memberitakan Injil itu memang banyak tantangan. Haleluya. Tapi suatu hal bahwa mereka tidak pernah kendor. Dari bacaan tadi dan pada dasarnya dalam pemberitaan Injil itu ada dua hal yang terjadi. Menerima dan menolak. Itu sudah biasa. Haleluya. Tapi tugas kita adalah terus memberitakan. Terus memberitakan. Juga di media sosial ini, kita memberitakan saja. Haleluya. Orang mau terima atau tidak, itu urusan Tuhan. Haleluya. Nah, hari Minggu yang berbahagia ini, mari kita terus bersuka cita dalam pengharapan, ya, tekun dalam doa, bertekun dalam doa, sabar dalam kesesakan. Haleluya. Saya sendiri mengalami banyak tantangan, saudara. Saya saksikan sedikit. Tadi saya sebelum buat video ini sudah 4 kali buang air besar. Haleluya, itu tantangan. Sampai tertunda-tunda waktu. Tapi saya bilang, Tuhan, ini saya membuat video lagi. Tolong, Tuhan tolong. Hari ini, dari kemarin juga, haleluya. Tapi bersyukur kita bisa melewati semuanya itu. Saya harap saudara-saudara dimanapun berada pada hari Minggu ini, tetap sehat, kuat, aman dalam perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah new normal yang Tuhan sudah tetapkan, yang pemerintah sudah tetapkan, kita terus mengikuti ya protokol-protokol kesehatan yang ada. Tapi intinya kita tetap percaya, haleluya, bahwa Tuhan senantiasa bersama kita. Kisah-kisah Rasul ini mereka tetap percaya sehingga pemberitaan Injil tetap berjalan, walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi. Tapi syukur, puji Tuhan, kita melihat ada juga orang-orang yang percaya, ada yang menerima, walaupun banyak juga yang menolak. Itulah, demikianlah dalam pemberitaan ini. Haleluya. Tugas kita hanya memberitakan. Terserah orang mau menerima, itu urusan Tuhan. Nanti Tuhan yang bekerja. Haleluya. Dan hari ini juga saya rencana untuk berkunjung ke daerah Donggala. Mohon bantuan doa saudara, supaya perkunjungan ini mendatangkan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada suatu beban di sana untuk berkunjung. Setelah ibadah nanti ini, setelah ibadah live streaming juga nanti ada, mungkin masih ada ya. Memang di tempat saya memang sudah ada persekutuan, tapi masih dibatasi juga. Haleluya. Nah, saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap fokus untuk selalu terfokus kepada Tuhan, yang adalah sumber kehidupan kita, yang terus menuntun kita kepada seluruh kehendaknya. Hari-hari ini adalah hari di mana kita terus disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, dari pembacaan tadi kita ini kita melihat bagaimana Paulus dan Silas terus memberitakan Injil yang disertai oleh anaknya Timotius, sehingga orang-orang di Athena, orang-orang di Tesalonika, di Berea, ya, haleluya, mereka terus diberkati oleh pemberitaan Injil. Haleluya. Jadi ada yang, walaupun ada penolakan, ada tantangan, tetapi ada juga yang menolak. Haleluya. Kita bersyukur. Saya percaya sampai hari ini Injil terus diberitakan. Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Ada dua. Masing-masing kita punya bagian. Ada yang dipercayakan untuk memberitakan Injil keselamatan. Ada juga yang dipercayakan untuk memberitakan Injil kerajaan. Nah, Injil kerajaan itu sudah ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi, lebih dalam lagi. Berbicara tentang tatanan kerajaan surga yang sedang dibangun di atas muka bumi. Injil keselamatan kan hanya membawa orang untuk percaya, bertobat kepada Kristus. Tetapi Injil kerajaan adalah di mana kita sudah menata kerajaan Tuhan, di mana umat-umat Tuhan yang sudah terbentuk, jemaat lokal, tubuh Kristus, itu dan terus ditata di dalam penataan pelayanan, sehingga setiap orang, setiap pribadi semakin dibawa
kepada tingkat kedewasaan yang penuh sesudah pertumbuhan iman masing-masing menuju ke arah Kristus yang adalah kepala. Haleluya. Itulah tugas kita hari-hari. Dan masing-masing kita membangun pribadi kita untuk semakin berkenan di mata Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan yang menilai. Haleluya. Tuhan yang menilai sampai ke dalam batin kita, bukan hanya luaran saja. Kalau manusia kebanyakan hanya menilai luaran, tetapi Tuhan menilai sampai ke dalam batin. Haleluya. Tapi intinya kita masing-masing bertanggung jawab atas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya kira ini yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur terus untuk kekuatan perlindungan Tuhan yang terus sempurna menjadi bagian kita, khususnya di hari ke-14 ini, hari Minggu yang indah. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan, kepada tubuh Kristus yang terus mensuplai kami dengan pribadimu dan hayatmu, dengan kekuatanmu dan pengurapanmu. Memberkati kami semua yang melayani hari ini, hamba-hamba Tuhan dimanapun, segala tempat, segala situasi, kondisi, baik dunia maya maupun dunia nyata. Mari Engkau urapi semuanya, sehingga semuanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan dari kehidupan kami. Hanya Kristus yang diberitakan, tidak ada yang lain. Terpujilah namamu buat pagi ini. Bersyukur Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat berkat-berkat-Mu yang Tuhan curahkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, renungan singkat ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Selamat melayani. Selamat melanjutkan aktivitas pelayanan di hari Minggu ini. Tuhan Yesus menyertai pelayanan kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom.